nggak kalian merasa capek padahal seharian tidak melakukan pekerjaan yang berat? Bukan karena tubuh kita yang kelelahan, tetapi karena pikiran kita yang tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Saya yakin hampir semua orang pernah mengalaminya, termasuk saya sendiri. Beberapa waktu lalu, malam sebelum presentasi kuliah, saya sudah menyiapkan materi dengan cukup baik. Saya pikir setelah semuanya selesai, saya bisa langsung tidur dengan tenang. Namun kenyataannya justru berbeda. Saya terus membayangkan berbagai kemungkinan yang buruk. Bagaimana kalau saya lupa materi? Bagaimana kalau dosen memberikan pertanyaan yang tidak bisa saya jawab? Bagaimana kalau teman-teman menilai presentasi saya dengan jelek? Semakin difikirkan, semakin sulit saya tidur. Padahal keesokan harinya presentasi berjalan dengan baik. Tidak ada hal buruk yang saya bayangkan sebelumnya. Saat itu, saya sadar, yang membuat saya lelah bukanlah presentasinya, tetapi pikiran saya sendiri. Dan dari pengalaman sederhana itu, saya mulai bertanya, mengapa kita, khususnya generasi Z, begitu mudah mengalami overthinking? Menurut saya, pertanyaan ini penting untuk kita bahas. Karena overthinking bukan lagi sekedar istilah yang sering muncul di media sosial. Fenomena ini sudah menjadi bagian dari kehidupan banyak anak muda. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, kita mengalaminya hampir setiap hari. Ketika menunggu balasan pesan dari seseorang, ketika menghadapi ujian atau presentasi, atau bahkan ketika melihat teman-teman mulai lulus, bekerja, dan mendapatkan berbagai banyak pencapaian, tanpa sadar muncul pertanyaan dalam diri kita, kenapa hidup mereka terlihat lebih maju daripada hidup saya? Padahal setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Sayangnya kita sering lupa akan hal itu. Kita hidup di era digital, di mana informasi datang tanpa henti. Dalam beberapa menit, kita bisa melihat puluhan bahkan ratusan unggahan di media sosial. Ada yang baru wisuda, ada yang diterima kerja, ada yang membuka usaha, semua itu terlihat begitu sempurna. Tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan diri kita sendiri dengan kehidupan orang lain. Padahal yang kita lihat hanyalah bagian terbaik dari hidup mereka. Kita tidak pernah melihat perjuangan mereka, tidak melihat kegagalan mereka, tidak melihat proses panjang yang mereka lalui sebelum akhirnya mencapai titik tersebut. Akibatnya, kita merasa tertinggal, merasa belum cukup baik, dan mulai memikirkan masa depan secara berlebihan. Inilah yang menurut saya menjadi salah satu alasan mengapa generasi Z lebih mudah mengalami overthinking. Lalu, apakah overthinking hanya disebabkan oleh media sosial? Menurut saya, jawabannya tidak. Ada beberapa faktor yang membuat generasi Z lebih rentan mengalami overthinking. Pertama, tekanan untuk selalu berhasil. Saat ini kita sering mendengar kalimat seperti di usia 22 harus sudah lulus, di usia 23 harus sudah bekerja, di usia 25 harus sudah mapan. Tanpa sadar, standar-standar seperti itu membuat kita merasa harus mengejar semuanya dalam waktu yang bersamaan. Padahal setiap orang memiliki kesempatan, kondisi, dan perjalanan hidup yang berbeda. Kedua, banjir informasi. Setiap hari kita menerima begitu banyak informasi melalui media sosial, berita, podcast, bahkan notifikasi di ponsel. Semua informasi itu memang bermanfaat, namun jika diterima terus-menerus tanpa jeda, otak kita akan merasa lelah. Akibatnya, kita menjadi lebih mudah cemas dan memikirkan berbagai kemungkinan yang bahkan belum tentu terjadi. Ketiga, rasa takut gagal. Menurut saya, banyak dari kita sebenarnya bukan takut mencoba. Yang kita takutkan adalah penilaian orang jika kita gagal. Kita khawatir dianggap kurang pintar, kita khawatir dibandingkan dengan teman, kita khawatir mengecewakan keluarga, padahal kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Tidak ada orang yang langsung berhasil tanpa pernah mengalami kegagalan. Fenomena ini juga didukung oleh berbagai penelitian. Menurut Deloitte Gen Z and Millennial Survey, kesehatan mental menjadi salah satu perhatian terbesar bagi generasi Z. Selain itu, American Psychological Association juga melaporkan bahwa generasi muda mengalami tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Artinya, apa yang kita rasakan bukanlah sesuatu yang dialami sendirian. Banyak anak muda di berbagai negara mengalami tantangan yang sama.
Namun menurut saya, ada satu hal yang paling penting untuk kita sadari. Masalah utama bukan karena generasi Z terlalu lemah. Masalahnya adalah kita hidup di lingkungan yang membuat otak kita hampir tidak pernah berhenti bekerja. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya, langkah pertama adalah berhenti membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Karena hidup bukan perlombaan. Tidak semua orang harus berhasil di usia yang sama. Langkah kedua adalah menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Media sosial adalah alat, akan bermanfaat jika digunakan dengan baik, tetapi bisa menjadi sumber tekanan jika kita terus menjadikannya sebagai ukuran keberhasilan diri. Langkah ketiga adalah fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan. Kita tidak bisa mengendalikan pendapat semua orang. Tetapi, kita bisa mengendalikan usaha kita hari ini. Kita bisa memilih untuk belajar lebih baik. Kita bisa memilih untuk berkembang sedikit demi sedikit. Dan kita bisa memilih untuk lebih menghargai diri sendiri. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu pertanyaan. Berapa banyak kesempatan yang sudah kita lewatkan hanya karena terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi? Overthinking tidak akan membuat masa depan menjadi lebih baik, tetapi overthinking bisa membuat kita kehilangan hari ini. Jadi, daripada terus tenggelam dalam berbagai kemungkinan buruk, mari mulai mengambil satu langkah kecil yang bisa kita lakukan sekarang. Karena masa depan tidak dibangun oleh rasa takut. Masa depan dibangun oleh keberanian untuk terus melangkah, meskipun kita belum mengetahui semua jawabannya. Terima kasih.